18 tahun itu memang sebuah timer kematian ekonomi atau sebenarnya cara alam sih buat ngeriset kekayaan dunia? Itu ciri-cirinya tuh selalu sama. Gua nggak bilang ini sangat mirip. Apa retakan dari properti ngaruh ke instrumen-instrumen pasar? Emang apa sih relate-nya tuh? Orang itu pasti larinya ke safe haven, which is emas. Iya. Dan itu adalah indikator awal sebuah kehancuran. Halo semuanya, selamat datang di IBC Cuan Talk. And yes, ini merupakan episode perdana kita. Akhirnya pecah telur juga ya setelah sekian lama. Dan perkenalkan, nama gue Dini Apriliana yang akan menemani kalian semua di setiap episodenya. Nah, di episode perdana ini dan selanjutnya tentunya kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi mendalam seputar sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dunia market sana. Apa nih yang lagi hot dan kira-kira strategi apa yang bisa kita gunakan dan tentunya tips-tips menarik seputar trading. Nah, di episode perdana ini tentunya gue nggak sendirian. Gue sudah ditemani oleh Bro Fikri yang sudah hadir di samping gue. Lagi semangat ya tim Mbak Friki. Ya, halo. Dulu dong, halo. Halo, terima kasih untuk Dini. Ini seru banget ya. Gue happy banget ada program ini di YouTube-nya ABC. Tadi Iya. sudah disinggung juga kita bertujuan untuk sebenarnya terlalu visioner ya kalau gue bilang atau Dini bilang untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Tapi memang pada dasarnya kita fokusnya ke situ. Gue setuju banget kalau misalkan banyak orang sekarang trading itu cuma pengen profit cepet, Yes. ya kan, uang cepet, terus kemakan sama pamer profit. Profit, Bahkan yang iya. terbaru itu kan kita sama-sama tahu ya, itu ada Bung TR ya, gue nggak mau sebut nama orangnya, tapi dia ya kaya di waktu muda karena Iya. kripto. Nah itulah mungkin lo orang tahu lah kalau gue bilang inisialnya TR. Nah gue nggak mau orang-orang yang ada di IBC itu kayak gitu, Din. Gue nggak mau. Nah makanya gue seneng banget kita ada di podcast ini Cuan Talk, dan gue berharap ini bisa long last dan tentunya bermanfaat ya untuk audiens kita. Amin amin, semoga episode perdana ini dan seterusnya akan berjalan lancar gitu ya. Betul. Nah oke Bro, sebelum kita bahas tentang topik kita hari ini, boleh dong lo kenalin diri lo secara singkat aja nih ke teman-teman yang mungkin udah sering ya ngeliat Bro Fikri nih di sosial media kita ya kan. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman yang belum kenal. Boleh nggak dikenalin dulu nih? Oke, sebenarnya gue bukan siapa-siapa ya, tapi kalau gue diminta memperkenalkan diri, gue Fikri Fairuz, gue trader aktif sampai detik ini ya. Bisa dibilang pengalaman itu hampir 10 tahun ya, mungkin tahun ini genap 10 tahun. Dan gue juga sempat ngalamin waktu minyak itu tuh lebih murah daripada harga air comberan. Gue serius ini gue nggak bercanda. Itu waktu itu oil itu sampai di bawah nol. Itu kondisinya waktu itu Amerika Serikat harus bayar orang untuk ambil minyaknya. Lu bayangin, Tahun berapa tuh Bro? itu waktu Covid. Oh, oke. Itu waktu Covid. Serius. Amerika bayar orang, tolong ambil minyak gua gratis, lu gua bayar, ambil. Jadi minyak itu orang dapat gratis plus Amerika bayar karena penuh banget. Itu worst banget. Dan gue bisa bilang itu oil itu lebih murah daripada air comberan, di bawah nol harganya. Kacau. Oke, sebelum kita ke dagingnya banget nih Bro ya kan, ke teknisnya juga, gue pengen bahas sesuatu yang bikin gue kepikiran dari kemarin. Gue sempat ngeliat video lu nih soal bahas sejarah berulang ya kan. Nah, kita sering dengar sejarah berulang khususnya di tahun 1972, kemudian lu sebut 1990, 2008 dan sekarang 2026 itu jaraknya kan pas banget tuh 18 tahun sekali. Yang gue ngerasa ini bukan sekedar apa ya, angka cantik atau kebetulan gitu, kayak ada pola besar yang kadang-kadang orang tuh sering lupa. Mungkin ya trader tuh lebih fokus cari cuan, cari profit, tapi ternyata gue nangkapnya dunia tuh lagi nunggu giliran buat dikocak gitu loh setiap 18 tahun sekali. Nah menurut lo ini sebagai dari kacamata lo, siklus 18 tahun ini tuh memang sebuah timer kematian ekonomi atau sebenarnya cara alam sih buat ngeriset kekayaan dunia gitu? Oke, kalau gue mungkin bakal ngomong siklus 18 tahun sekali ini adalah siklus krisis ya. Actually di market financial itu ciri-cirinya tuh selalu sama. Gue nggak bilang ini sangat mirip ya, identik tidak. Tapi ciri-cirinya tuh kurang lebih hampir sama lah
dari tahun yang tadi 1970-an, terus masuk ke 1990 sampai sekarang di 2026 itu hampir sama pattern-nya. Itu selalu diikuti dengan kenaikan harga emas yang luar biasa. Yes, Plus betul. plus itu ada kehancuran di sektor properti. Selalu begitu. Nah, gua akan ngomong ini bukan riset kekayaan ya, tapi krisis sebenarnya yang akan dialami oleh global ya, industri financial global terutama. Sekarang di 2026 itu persis 18 tahun dari periode sebelumnya dan kemungkinan besar dari pattern yang ada itu kejadian di 2026 seperti itu, Din. Oh, nah kan, di video ABC yang lo buat itu kan lo mention, lagi-lagi properti ya, Betul. Copperfield Amerika itu kan, domino pertamanya yang lo Betul. mention itu kan banyak trader tuh yang mikir kan gue trading gold, apa urusannya sama properti Amerika, emang Betul. ngaruh sama Betul. adanya apa, retakan dari properti, ngaruh ke instrumen-instrumen pasar, emang apa sih relate-nya tuh? Oke, sebenarnya emas itu adalah leading indicator untuk uncertainty condition. Kondisi ekstrim financial market itu ditandai dengan kenaikan harga emas. Jadi untuk lo orang sebenarnya ya, untuk lo orang yang happy emas naik terbang jauh, itu mending lu pikir ulang. Karena kalau kondisi ekonomi tidak stabil, ya, orang itu pasti larinya ke safe haven, which is emas. Yes, Dan betul. itu adalah indikator awal sebuah kehancuran. Terus juga lu perlu paham bahwa kenaikan harga emas itu akan menyebabkan harga barang-barang itu mahal. Mahal, Ya, betul. jadi untuk kita yang hidup sehari-hari, kita euforia dengan kenaikan harga emas itu harusnya kita lebih khawatir. Karena udah pasti akan diikuti kenaikan harga barang. Ya, inflasi, ya, nilai mata uang itu turun. Terutama ini paling kelihatan itu di Amerika Serikat, Din. Ya. Covid itu 2020, 2021, Iya, iya. ya. Dan pinjaman untuk komersil, terutama properti, itu bunganya nggak sama kayak di Indo. Di sana itu bunganya pendek, 5 tahun. 5, 6 tahun itu, apa namanya, jatuh temponya, tenornya. Nah, sekarang dari 2020, 2021, 5 tahun, 6 tahun itu di 2026, ya. Itu menyebabkan harga properti jatuh. Karena gini, anggaplah kita ada pergeseran skenario kegiatan ekonomi. Yang tadinya kita banyak offline, ya orang banyak di kantor segala macam semua sekarang bisa remote. Yes. Orang bisa online, Zoom meeting segala macam jualan online. Yes. Ya, yang tadinya properti itu gue mau bisnis gue itu ada kantornya. Yes. Sekarang malah gue bisa lebih hemat dengan tanpa kantor. Yes. Ya, hal-hal itu menyebabkan jadinya gaya berbisnis orang-orang itu berubah. Yang tadinya butuh bangunan, gedung, sekarang malah jadi lebih sedikit. Properti itu akan menyebabkan nantinya high cost. Jadi pengeluaran bisnis itu jadi lebih besar. Dampaknya apa? Let's say begini, gue punya bisnis, Din. Let's say bisnis A. Gue punya karyawan 100, ya. Gua minjem uang di 2020 jatuh tempo di 2026. Itu gue harus bayar. Karena gue nggak mampu bayar, ya, karena besar, gue harus mengurangi cost. Ya, monthly cost gue yaitu paling gampang karyawan. Yes. Ya. Nah, dari situ nanti efeknya domino. Iya, iya. Makanya gue bilang domino awal itu di Di properti. properti. Abis itu semua bakal anjlok. Lu bisa lihat lah data sekarang, NFT itu worth-nya luar biasa. Iya. Terakhir itu 50.000. Itu aja udah indikasi awal gitu loh. Nah, dari situ, Din, makanya pengaruhnya itu ke harga emas. Orang banyak lari ke safe haven, kayak gitu. Bisnis tuh makin kelihatan nggak sehat. Nah, Lesu ya. lesu, betul sekali. Nah, udah gitu, pada akhirnya orang akan refinancing. Gua nggak sanggup bayar bro, gue mau minjem lagi ke bank. Otomatis nanti dilihat dulu kondisinya, apakah bangunannya layak atau tidak. Kan pada akhirnya the worst thing happen, lu harus sita tuh gedung. Iya. Properti itu bukan bukan aset yang liquid, sehari 2 hari. Itu perlu dilikuidasi, at least dilelang, harganya Iya, turun iya. segala macam. Jadi dampaknya itu domino. Awalnya itu dari beratnya bayar properti, dampaknya ke kondisi ekonomi yang tidak stabil, banyaknya pengangguran, Yes. larinya ke emas. Betul, betul. Kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya case-nya begini, banyak utang properti diambil pas bunga 2% nih, Yes. ya kan? Nah sekarang udah jatuh tempo, jadinya bunganya 7%. Betul. Nah kalau lu jadi pemilik gedung nih, Betul. lu better, gimana maksudnya sesempit apa sih ruang gerak lu better pilihannya selain menyerah atau tetap bertahan nih? Jadi teman-teman perlu tahu ya, suku bunga tabungan dengan suku bunga properti itu beda. Ya,
mungkin kalau kita sekarang ngelihat suku bunga tabungan overnight rate ya, suku bunga Amerika itu ada di 3,7 350, 375. Tapi suku bunga, properti itu ada di 7%, kayak gitu. Itu di 2020 itu 2%. Jadi udah otomatis sudah beda, kemampuan belinya pasti akan berkurang karena tingginya tadi suku bunga. Nah, gue kalau jadi bisnismen ya, gue pasti akan milih, gue mending lepas aset, gitu loh. Mungkin bahasa gampangnya, gue akan masuk persidangan dan menyatakan bahwa gue pilot. Kayak gitu. Dan itu bisa kelihatan, lu kalau ngomongin Indonesia ya mungkin ngomongin apartemen harga 3 juta sebulan, 5 juta sebulan itu masih bisa dapat enak di Jakarta. Di Amerika itu sudah pasti Iya, nggak dapet. pasti. Udah pasti, ini masih hunian ya, belum bisnis. Itu mahalnya luar biasa. Jadi potensi kejadian di 2026 ini. Waduh, trader banyak bilang, ini big boss atau yang di balik layar itu lagi nyuci gudang aja. Konsumsi emas terbesar itu ada di Bank Sentral Cina saat ini. Jadi kalau emas itu harus lebih perhatiin fundamental. Emas itu sifatnya sensitif sekali sama geopolitik.